sama ismu dzikrillah. Lupa, ingat lagi. Lupa, ingat lagi. Lagi duduk, kita nggak zikir jahar, capek, ya sudah zikir khafi saja. Sedang jalan, kita nggak mungkin zikir jahar, ya sudah zikir khafi saja. Sedang naik sepeda, naik motor, nonton TV, sedang kita melihat tanaman kita depan rumah, sambil kita duduk ngopi, lihat halaman depan, kita melihat bintang, lihat matahari pagi dan seterusnya, zikir kita. Nikmat sekali, diam kita punya amaliyah dalam rangka kita mensukseskan al-yaum, yaitu hari ini dengan apa? Dengan zikir khafi. Orang tidak tahu apa yang kita lakukan. Kalau orang lain pun tahu tasbihnya bergerak ya. Kemudian kalau membaca Al-Quran kelihatan. Tapi kan tidak mungkin kita sepanjang hari membaca Al-Quran. Kita nggak mungkin sepanjang hari bawa tasbih kemana-mana gitu ya. Yang sepanjang hari kita bisa lakukan amaliyah adalah ismu zikrillah. Zikir. Sedang naik kereta, zikir khafi. Sedang naik pesawat, zikir khafi. Sedang naik kapal laut, zikir khafi. Darat, udara, laut, kita zikir khafi. Itulah kita betul-betul sangat berkualitas hari ini. Sangat berkualitas hari kita. Alhamdulillah. Yang saya hormati para wakil talqin yang istiqomah, para petugas manakib yang istiqomah, Bunda Haya, Profesor Priyatno, Mas David, dan seluruh ikhwan akhwat yang istiqomah. Alhamdulillah saya bersyukur bahwa malam hari ini kita semua kembali manakiban online internasional dimanapun Bapak Ibu berada. Rasa syukur kita bagi orang-orang yang istiqomah adalah pilihan. Pilihan dari Allah terus digerakkan untuk manakib dalam keadaan apapun dimanapun. Kesibukan kita masing-masing, tetapi kita tetap manakib. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Ikhwan akhwat para pecinta kesucian jiwa, pada hari ini saya akan tabaruk kitab Fadlul Syuhur dan tentu sudah dibahas oleh para wakil talqin, pada penceramah, tetapi tidak apa-apa karena di situ ada dua minimal ketika kita diulang-ulang. Yang pertama adalah pengulangan. Pengulangan ini menjadi penting agar kita selalu ingat. Karena kita pun zikir selalu diulang-ulang. Bacaan tanbih kita, manqobah kita, tawasul kita, baca Quran kita diulang-ulang. Kata Abah, agar mendarah daging. Agar masuk terjadi internalisasi di dalam diri kita. Maka ketika kita diulang-ulang di dalam 1 bulan ini, tidak jauh daripada kita Fadlul Syuhur, setiap bulan maka diulang-ulang. Yang kedua adalah setiap orang membahas dengan perspektifnya. Setiap orang membahas dengan latar belakang ilmunya. Ketika kita membahas satu persoalan yang diulang-ulang, maka ketika dibahas oleh seorang kiai yang memang lulusan pesantren saja berbeda. Ketika dibahas oleh yang katakanlah pendidikannya university tentu berbeda. Demikian bicara tentang pengalaman. Pengalaman orang yang banyak zikirnya, pengalaman orang yang banyak khidmatnya, pengalaman orang yang mempunyai pelajaran-pelajaran hikmah dari syekh mursyidnya, maka ketika membahas satu persoalan, walaupun sama persoalan itu, maka berbeda-beda perspektifnya. Ditambah lagi disiplin ilmu yang berbeda-beda. Maka kita bersyukur, kaya sekali murid Abah. Dipinjam oleh Abah, mulut-mulut ini adalah berbagai macam perspektif. Inilah kekayaan yang luar biasa. Bapak Ibu ikhwan akhwat, pada malam hari ini kita bahas tentang al-yaum. Al-yaum artinya hari ini. Apa itu hari ini? Adalah yaumul ladzi anta fihi. Yaitu hari di mana Anda sedang di dalamnya. Anta fihi. Atau kalimat lain wa huwa hadhis sa'ah, yaitu saat ini. Jadi hari ini itu menjadi bahasan penting di dalam kitab Fadlul Syuhur karena kalau kita cermati luar biasa.
di mana pentingnya kita memaknai hari ini, hari di mana kita ada di dalamnya, yaitu hadhis sa'ah. Banyak orang yang berpikir terus terhadap masa lalunya sehingga membebani hidupnya. Ada orang yang terus berorientasi ke depan, memikirkan masa depannya, kira-kira masa depan cerah atau masa depan suram, atau seperti apa, besok makan apa. Padahal dia hidup hari ini. Nah, maka al-yaum ini menjadi penting bahasan kita. Maka Abah mengatakan apa? Hari ini tuh hari yang sangat penting. Hari ini itu menentukan hari-hari selanjutnya. Hari ini adalah sangat penting ketika kita memikirkan daripada masa lalu. Artinya keselamatan kita, kebahagiaan kita adalah hari ini. Maka Abah mengatakan apa? Bahasa lain, bahwa hari ini itu adalah hari akhir. Orang mengatakan kalau hari akhir itu kapan? Nanti. Abah mengatakan hari akhir itu adalah hari ini. Apa alasannya? Ketika ditanya, apakah kita semua yakin bahwa sampai besok masih hidup atau mati? Maka kalau orang tidak bisa menjawab termasuk kita, berarti hari ini adalah hari akhir. Apakah nanti ketika kita esok kita di alam kubur bahagia atau tidak? Apa kita di alam mahsyar? Atau kita nanti surga atau neraka? Kalau orang tidak bisa menjawab, berarti hari ini adalah hari akhir. Nah, jadi yang menentukan kita baik buruknya adalah hari ini. Maka ada istilah mindfulness. Bagaimana kita full seluruh pikiran kita, perasaan kita, gerak kita, tubuh kita, seluruh anggota badan kita untuk berada hari ini. Jadi kalau hari ini kita manakib, maka manakiblah yang sebaik-baiknya. Kalau hari ini kita punya kesempatan zikir, maka zikirlah yang sebaik-baiknya. Kalau kita punya kesempatan untuk sholat, maka sebaik-baiknya untuk sholat kita. Kalau hari ini kita punya rezeki, sebaik-baiknya rezeki untuk sodakoh kita. Semua yang kita berikan kesempatan oleh Allah hari ini, maka gunakan dengan sebaik-baiknya. Demikian pula ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah, oh enak hari ini minum teh manis misalkan, sedang makan atau sedang ngopi begitu. Sebaik-baiknya kita nikmati. Karena kata apa? Makan kita seteguk, minum kita seteguk-seteguk, makan kita sesuap-sesuap. Artinya kita menyadari betul apa yang kita makan hari ini. Ketika suapan nasi masuk ke mulut kita, kita rasakan sesuap-sesuap. Kita rasakan setiap sendok yang menempel di bibir kita. Kita rasakan bagaimana air seteguk-seteguk. Rasakan air yang mengalir ke kerongkongan kita seteguk-seteguk. Lebih jauh, rasakan nafas kita. Nafas kita hari ini adalah sebaik-baik kita manfaatkan nafas kita. Nah, tentu dengan banyak berzikir. Karena kata Abah, antara kematian dan kehidupan tipis hanya nafas. Ketika kita bernafas, masuk ke hidung kita, kemudian keluar dari mulut kita misalkan. Ketika masuk lagi, maka hidup. Ketika keluar nafas kita, kemudian tidak masuk lagi, maka mati. Artinya kematian dan kehidupan itu hanya nafas yang masuk lagi atau keluar tidak masuk lagi. Nah, maka disinilah kita betul-betul menyadari hari ini gitu. Sebagaimana Abah Aus dalam kitab Fadlul Syuhur mengatakan, merujuk kepada ayat suci Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra kitabaka kafa binafsikal yaum alika hasiba. Bacalah kitabmu dan cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghisap terhadap dirimu. Nah, artinya fokus kepada hari ini. Maka Rasulullah pun banyak hadis-hadis yang mengatakan bahwa sesungguhnya kehidupan ini adalah kehidupan akhirat.
Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan selain kehidupan akhirat. Inilah sabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka Bapak Ibu, ikhwan akhwat, kita terus bersyukur kepada Allah. Amalan apa sih yang bisa kita lakukan? Andaikan orang ada yang mengatakan, ada istilah, kita tahu bahwa hari ini adalah hari akhir. Contoh, kalau seandainya terjadi gempa saja, tahu tiba-tiba beberapa menit ke depan ada gempa. Ketika ditanya, amalan apa ketika kamu tahu bahwa beberapa menit dari sekarang ada gempa, maka apa yang akan kamu bawa? Apa yang akan kamu lakukan? Amal apa? Orang akan bingung. Yang muncul panik. Baca ayat kursi lupa, ayat Quran hafalannya lupa. Nah, disitulah pentingnya kita punya zikir, terutama zikir khafi. Langsung kita amali, kita zikir saja. Ketika orang mengalami krisis kritis ya, dalam hal apapun, dalam kebencanaankah, dalam perjalanankah, ini misalkan nauzubillah. Ketika ditanya amalan apa, kita punya amalan zikir khafi gitu. Sudah kita tawajuh seperti itu. Andaikan kita tahu gitu seolah-olah bahwa besok adalah kematian, kira-kira apa yang akan kita bawa, yang akan kita lakukan hari ini? Tiada lain adalah kita punya zikir khafi gitu. Nah, jadi kita pun menyadari bahwa hari ini adalah hari akhir karena kita tidak tahu bahwa besok kira-kira akan masih hidup atau tidak, kata Abah. Karena ini hari akhir. Karena kita hari akhir, maka kita punya amaliyah. Amaliyah kita apa? Tiada lain adalah DKM, zikir khotaman manakib, dan sholat-sholat sunnah yang lain. Ini saja kita. Maka kalau hari ini kita punya kesempatan untuk sholat rojab nanti, malam Jumat, maka lakukan dengan sebaik-baiknya. Ketika kita punya kesempatan diberikan Allah sampai waktu rojab untuk puasa, saatnya maka kita sebaik-baiknya melakukan puasa. Ketika nanti malam 15, malam Jumat pertama Rojab, malam 30 diberikan kesempatan, maka kesempatan kita sebaik-baiknya hari ini untuk melakukan sholat Rojab. Demikian juga sholat nisfu Sya'ban 100 rakaat. Allah masih beri kesempatan di hari ini, di malam 15 Sya'ban 100 rakaat, maka kita pun sholat sebaik-baiknya. Kita siapkan sajadahnya, kita persiapkan sebelum waktu maghrib, kita prepare dan lain sebagainya, untuk sebaik-baiknya kita melakukan sholat 100 rakaat. Dan seterusnya sampai bulan Ramadan. Nah, maka itulah hari al-yaum, hari ini. Jadi Bapak Ibu, ini gambaran buat kita semua, termasuk saya, bahwa ketika hari ini kita punya kesempatan, maka sebaik-baiknya. Otomatis kalau kita sebaik-baiknya, kita pun tidak melakukan hal-hal yang dilarang Allah. Ketika kemaksiatan, ketika hal-hal yang dilarang akan dilakukan, ingat bahwa hari ini adalah hari akhir. Tidak ada waktu untuk bertobat. Kamu nggak yakin besok akan hidup. Jangan tunda tobatmu, maka lebih baik kamu tinggalkan kemaksiatan itu. Ketika ingin berbuat jahat, ingat ini hari akhir. Ketika ingin korupsi, ingat ini hari akhir. Ketika ingin melakukan sesuatu, merugikan orang lain, ingat ini hari akhir. Merendahkan orang lain, ingat ini hari akhir. Nah, demikian kita itulah pengingat kita. Maka saya melihat Masya Allah, al-yaum ini menjadi penting, pengingat dari Abah. Dalam rangka kita meninggalkan apa yang Allah larang. Kenapa? Karena ini adalah hari akhir. Maka hati-hati, jangan berbuat jahat, berbuat maksiat. Sebaliknya, karena kita tahu ini hari akhir, maka sebaik-baiknya kita melakukan hal yang terbaik. Gitu. Karena kita nggak tahu apa yang terjadi besok. Nah, maka manakiblah manakib yang sebaik-baiknya. Ketika punya kesempatan waktu luang, kita bersyukur. Ketika punya kesempatan sehat, maka kita lakukan sholat tahajud kita dengan baik. Zikir jahar kita dengan baik. Baca Al-Quran kita dengan baik. Punya kesempatan hari ini baik, sehat, ada rezeki. Kita sohbah kepada pengersa Abah. Kita datang ke tempat-tempat manaki, bertemu dengan ikhwan, akhwat. Kita duduk bersama, sholat berjamaah, nikmat sekali. Makanya saya paling senang ketika manakiban offline,
manakibnya itu adalah antara maghrib dan isya. Manakibnya pada isya. Kita datang lebih awal, kita ketemu ikhwan akhwat, kemudian sholat berjamaah maghrib, zikir, sunnah-sunnah, khotaman ya. Kemudian kita lanjutkan sholat isya, dan seterusnya kita manakib, makan bersama, nikmat sekali. Mana ada amaliyah yang dari maghrib sampai isya sampai selesai. Luar biasa itu kan. Nah maka berbahagialah. Demikian juga kita manakiban online. Sama kita siapkan ketika manakib. Saya melihat orang-orang yang istiqomah di sini. Pak Haji Oting, Kong Haji, dan lain sebagainya yang tidak bisa satu persatu. Bahkan saya melihat Profesor Edi itu luar biasa istiqomahnya. Beliau duduk rapi, siapkan zoomnya, siapkan kopinya mungkin ya. Kemudian hadirkan Allah gitu. Nikmat sekali hidup kita ini. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Bapak Ibu ikhwan akhwat, para pecinta kesucian jiwa, maka dalam kitab Fadlul Syuhur ini, al-yaum ini menjadi penting. Cara mindfulness-nya adalah kita tiada lain adalah zikir jahar dan zikir khafi. Ketika waktu-waktu tertentu, ba'da maghrib, ba'da isya, ba'da salat lainnya, kita perbanyak zikir jahar, la ilaha illallah. Ketika lidah kita capek, letih, sudah, lipat lidah, kita diam, zikir khafi kita terus detakkan jantung kita bersama ismu zikrillah. Lupa, ingat lagi, lupa, ingat lagi. Lagi duduk, kita nggak zikir jahar, capek, ya sudah zikir khafi saja. Sedang jalan, kita nggak mungkin zikir jahar, ya sudah zikir khafi saja. Sedang naik sepeda, naik motor, nonton TV, sedang kita melihat tanaman kita depan rumah, sambil kita duduk ngopi, lihat halaman depan, kita melihat bintang, lihat matahari pagi dan seterusnya, zikir kita. Nikmat sekali, diam kita punya amaliyah dalam rangka kita mensukseskan al-yaum, yaitu hari ini dengan apa? Dengan zikir khafi. Orang tidak tahu apa yang kita lakukan. Kalau orang lain pun tahu tasbihnya bergerak ya. Kemudian kalau membaca Al-Quran kelihatan. Tapi kan tidak mungkin kita sepanjang hari membaca Al-Quran. Kita nggak mungkin sepanjang hari bawa tasbih kemana-mana gitu ya. Yang sepanjang hari kita bisa lakukan amaliyah adalah ismu zikrillah. Zikir. Sedang naik kereta, zikir khafi. Sedang naik pesawat, zikir khafi. Sedang naik kapal laut, zikir khafi. Darat, udara, laut, kita zikir khafi. Itulah kita betul-betul sangat berkualitas hari ini. Sangat berkualitas hari kita. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Karamah barokah untuk kepentingan kita semua. Pemangku manakib dan ikhwan akhwat keluarga besar Manakban Online Internasional. Amin. Berkah segalanya semuanya selamanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.